Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Dr. Indah Komsiah SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Beta Pertiwi Regita Cahyani dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 4A dengan NIM 1262072131114. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS terkait mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan, yakni ada 6 pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu mengenai konsep manajemen. Untuk itu kita ketahui dulu apa itu maksud manajemen. Manajemen ialah suatu proses pengelolaan, pengaturan, dan juga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi melalui kerjasama antar anggota guna untuk mencapai tujuan, yang mana tujuan itu bisa dikatakan tujuan yang efektif dan juga efisien. Kemudian dalam manajemen itu juga ada fungsi manajemen. Menurut George Terry terdapat empat fungsi manajemen, yaitu yang pertama planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Bisa kita singkat POAC, yakni yang mana planning itu sebuah perencanaan, kemudian actuating itu penggerakan. Untuk planning itu perencanaan, kemudian organizing itu pengelompokan, kemudian actuating itu penggerakan, kemudian yang terakhir controlling itu pengawasan. Ada juga ilmuwan Prancis mengatakan fungsi manajemen itu ada 10, yakni yang pertama forecasting atau kegiatan meramalkan, kemudian planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengelompokan, kemudian staffing atau penyusunan personalia, kemudian directing atau memberikan bimbingan, kemudian yang keenam leading atau memberikan semangat, yang ketujuh coordinating atau koordinasi, kemudian yang kedelapan motivating atau memberikan inspirasi, kemudian yang kesembilan controlling atau pengawasan, kemudian yang terakhir yaitu reporting ataupun pelaporan. Kemudian dalam konsep manajemen ini ada juga yang mengatakan manajemen sebagai ilmu. Artinya, manajemen itu dipandang sebagai bidang pengetahuan yang mana secara sistematis itu berusaha dalam memahami tentang mengapa dan juga bagaimana orang itu dapat bekerja sama dalam sebuah organisasi. Kemudian ada juga manajemen itu dikatakan sebagai proses atau manajemen sebagai proses. Artinya manajemen itu ada sesuai dengan jabatan dan juga pangkat. Kemudian yang terakhir manajemen sebagai seni, yang mana manajemen dikatakan seni itu artinya ketika dalam menyelesaikan masalah pekerjaan, pimpinan itu tidak secara individual berakselerasi, akan tetapi dengan kekuasaan struktural melalui orang lain. Kemudian pertanyaan nomor 2 mengenai konsep etika. Untuk pengertian etika sendiri itu merupakan kebiasaan atau adat kebiasaan, yang mana adat kebiasaan hidup yang baik dan juga diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Adapun konsep kode etik, konsep kode etik, kita ketahui dulu apa itu kode. Kode itu sebuah tanda yang disetujui, kemudian etik atau etos yaitu watak. Kemudian menurut KBBI, kode etik itu merupakan norma dan juga asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Nah, dalam kode etik ini memiliki tujuan, yang mana tujuan kode etik itu terdiri dari 4. Yang pertama, sarana kontrol sosial, yaitu kode etik itu digunakan untuk mengontrol sosial bagi suatu organisasi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menghubungkan nilai dan juga norma dengan pelayanan. Kemudian yang ketiga, pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan. Jadi tujuannya kode etik itu dapat mencegah campur tangan dari pihak lain yang dapat merugikan suatu organisasi tersebut. Kemudian tujuan yang keempat yaitu pencegahan kesalahpahaman atau konflik. Jadi dengan adanya tujuan ini, sebuah organisasi itu dapat mencegah adanya konflik yang berasal dari luar organisasi lain. Kemudian ada juga tujuan dan fungsi etika. Kita ketahui terlebih dahulu tujuan dari etika, yakni
Tujuannya ialah menemukan, menentukan, membatasi, dan juga membenarkan sebuah kewajiban, hak, dan juga cita-cita moral dari satu individu dan masyarakatnya, baik umum maupun dalam lingkup profesi. Kemudian fungsi etika ialah yang pertama, yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan suatu moralitas yang membingungkan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni keterampilan dalam berargumen secara kritis. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Nah, itu tadi fungsi dari etika. Selanjutnya untuk soal nomor 3 mengenai etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi etika kewirausahaan itu dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki peran yang sangat penting dan juga relevan. Contohnya, yakni yang pertama sebagai integritas. Integritas artinya etika kewirausahaan itu memiliki integritas yang melibatkan kejujuran, kepercayaan, yang konsistensi antara perkataan dan juga tindakan, yang fungsinya itu agar dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat ataupun dengan pelanggan, mitra, bisnis yang lainnya. Kemudian yang kedua, sebagai bertanggung jawab atas lingkungan sosial. Artinya etika ini memiliki tanggung jawab dalam menjalankan bisnis, yakni dengan cara berkelanjutan yang mana menghormati hak asasi manusia dan juga mempromosikan keadilan sosial. Kemudian inovasi yang bertanggung jawab, artinya dengan mengembangkan solusi yang tidak hanya menguntungkan bagi bisnis akan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisnis. Kemudian transparansi dalam berkomunikasi. Kemudian ada juga menghormati persaingan yang kuat. Kemudian untuk nomor 4 selanjutnya yakni mengenai konsep kewirausahaan dan juga tujuan kewirausahaan dalam Islam. Untuk itu kita ketahui terlebih dahulu apa itu bisnis dalam pandangan Islam. Nah, jadi bisnis dalam pandangan Islam itu merupakan serangkaian aktivitas yang beragam bentuknya. Namun ada juga batasan terkait cara perolehan dan juga penyalahgunaan hartanya atau aturan halal haramnya. Kemudian dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan entrepreneurship atau kewirausahaan itu terdapat pada Quran surat Al-Qasas ayat 7, kemudian An-Najm ayat 39-40, terus Quran surat Al-Ankabut ayat 69 dan juga Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ada pula hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan entrepreneurship, yakni dalam berdagang itu Nabi Muhammad memiliki beberapa strategi. Yang pertama, Rasulullah SAW itu menerapkan konsep-konsep pemasaran itu dengan baik. Kemudian yang kedua, mind share targeting, artinya pemilihan target dan juga mencocokkan reaksi pasar. Jadi ketika kita berwirausaha atau melakukan sebuah kewirausahaan itu, yang pertama kita harus memilih target dan juga memilih kecocokan pasar yang hendak kita capai. Kemudian mind share positioning, atau bisa dikatakan bagaimana kita itu menempatkan produk dalam keadaan kepada customer yang secara luas. Kemudian yang keempat, market share atau sebuah pembeda, atau bagaimana caranya kita agar menjadi berbeda dengan produk atau perusahaan lain. Jadi kita melakukan sebuah usaha yang mana usaha yang kita lakukan itu berbeda dari yang lain. Supaya apa? Supaya tidak dikatakan kita itu meniru sebuah, bisa dikatakan sebuah produk dari perusahaan orang lain. Kemudian yang terakhir, marketing mix, artinya menggabungkan elemen penting pemasaran benda ataupun jasa seperti keunggulan produk, penetapan harta, pengemasan produk, periklanan dan juga lain-lain, atau
terdapat 4P, yakni produk, place, price, dan promotion. Kemudian mengenai soal nomor 5, terkait sifat-sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Yang pertama, menjadi seorang wirausahawan itu harus percaya diri. Yang mana percaya diri itu maksudnya kita sebagai wirausaha harus memiliki keyakinan bahwasanya diri kita itu mampu untuk menjalankan sebuah usaha. Yang mana usaha itu bisa bermanfaat, bisa memiliki manfaat bagi masyarakat, dan juga masyarakat itu puas terhadap apa yang kita buat bagi mereka itu. Kemudian keorsinilan, artinya seorang itu tidak mengukur kemampuan pada orang lain tetapi memiliki pendapat sendiri. Jadi orsinil pada seorang wirausaha itu kita itu tidak membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain atau perusahaan kita kepada perusahaan yang lain. Jadi mempunyai pendapat sendiri. Kemudian kreativitas. Nah, seorang wirausaha itu sangat penting dalam sangat penting dalam memiliki sifat kreativitas ini, yang mana kreativitas itu ialah kemampuan untuk menciptakan daya cipta yang kreatif, yang mana dapat memiliki makna sebagai dapat bermakna sebagai kreasi terbaru dan juga orsinil. Jadi sifat kreatif itu sangat perlu atau sangat penting dalam berwirausaha. Kemudian berorientasi pada tugas dan juga hasil, yang mana tidak mengutamakan prestasi dulu, tetapi prestasi kemudian. Kemudian pengambilan resiko. Jadi dalam berwirausaha itu kita harus siap dalam mengambil resiko. Karena apa? Karena kita dalam berwirausaha itu pastinya ada resiko yang datang tanpa kita ketahui atau datang secara tiba-tiba. Jadi kita harus bijak dan juga siap dalam mengambil resiko terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan waktu. Jadi wirausaha itu tidak suka menunda-nunda atau membuang-buang waktu dengan percuma, sehingga wirausaha itu sangat benar-benar memanfaatkan waktunya itu dengan sebaik mungkin untuk berwirausaha. Kemudian ada juga karakteristik pengusaha, yakni kita ambil dari konsep 10D dari William D. Graff, yang mana yang pertama itu seorang wirausaha memiliki mimpi atau dream. Kemudian yang kedua, seorang wirausaha itu memiliki ketegasan atau decisiveness. Kemudian yang ketiga itu wirausaha merupakan sebuah pelaku yang memiliki sebuah kreativitas dan juga sebuah bakat, yang mana bakat juga kreativitas itu berguna dalam menjalankan wirausahanya tersebut. Pelaku atau doers, kemudian determination atau ketetapan hati, kemudian dedication atau berdedikasi. Jadi seorang wirausaha itu sangat berdedikasi terhadap apa yang ia lakukan. Kemudian devotion atau kesetiaan. Kemudian yang ketujuh details atau terperinci. Kemudian yang ke-8 destiny atau nasib. Kemudian yang ke-9 dollars atau uang. Kemudian yang ke-10 adalah distribusi. Kemudian soal yang terakhir mengenai etika dalam menemukan peluang usaha. Jadi peluang usaha itu sendiri merupakan sebuah kesempatan yang dicari oleh individu atau kelompok yang memiliki niat dalam mendirikan suatu bisnis guna untuk mencapai tujuan utama, yakni meraih keuntungan. Kemudian ada juga ciri-ciri dari peluang usaha. Ciri-ciri dari peluang usaha itu yang pertama, memiliki nilai jual. Kemudian memberikan keuntungan bagi masyarakat atau bagi konsumen. Kemudian modal tidak besar dan juga bisa berinovasi. Kemudian ada juga langkah-langkah dalam meningkatkan kreativitas. Jadi langkah-langkah dalam meningkatkan kreativitas itu yang pertama ada preparation atau persiapan. Ini ialah paling penting. Kita harus siap dalam meningkatkan kreativitas kita sebagai wirausaha. Kemudian investigation atau mengidentifikasi masalah.
Jadi kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, baru kita melakukan transformation atau melakukan perencanaan dan persamaan dan juga perbedaan. Kemudian incubation, kemudian illumination, kemudian verification, kemudian yang ketujuh tahap implementation atau tahap mulai transformasi dari ide ke kenyataan sebuah perencanaan apa yang akan kita lakukan dalam berwirausaha. Cukup sekian jawaban dari saya. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.